Sambil memandangi jemuran, aku sadar. Satu CD milikku hilang, yang warna merah Brenda. CD yang mirip dengan yang aku temukan di bawah bantal. Pak Arga, darahku seolah berhenti mengalir. Aku coba berpikir jernih, apa mungkin Pak Arga membawa CD? Ku untuk yang tidak. Tidak, tapi memang saat kutemukan, ada sesuatu yang lengket dan beraroma pandan. Sesuatu yang sudah lama tak pernah tersentuh kulitku. Namaku Ayu. Umurku sudah kepala 4, tapi orang-orang bilang, aku masih terlihat 35. Entah itu pujian tulus, atau sekadar basa-basi. Yang jelas, sudah 5 tahun aku kerja di rumah keluarga Pak Arga dan Bu Mira. Rumah besar, 2 lantai, dengan taman mungil, dan seekor anjing putih bernama Boni yang selalu menggonggong kalau aku pakai daster warna hijau. Dari luar, keluarga ini tampak sempurna. Pak Arga seorang arsitek, tinggi, tenang, dan jujur saja, sangat rupawan untuk ukuran pria 45 tahun. Sedangkan Bu Mira, istrinya, adalah mantan model catwalk dari yang katanya dulu sering tampil di majalah-majalah mode, tapi sudah lama pensiun dan kini sibuk urus butik kecil di kota. Tugasku di rumah ini sederhana. Masak, bersih-bersih, dan jaga rumah kalau mereka sibuk. Tapi, sejak beberapa bulan terakhir, suasana di rumah ini mulai aneh. Bu Mira makin sering marah-marah, tanpa sebab. Kadang hanya karena piring disusun tidak sesuai urutan warnanya. Kadang karena aku lupa menaruh handuk wajah di sisi kiri wastafel, bukan kanan. Awalnya aku pikir, mungkin dia sedang stres. Tapi yang membuat aku bingung, justru sikap Pak Arga. Beberapa kali aku merasa dia menatapku, lebih lama dari biasanya. Saat aku jongkok mengepel lantai, aku bisa merasakan mata itu menempel di punggungku. Bukan tatapan biasa, tapi seperti ada udara yang tiba-tiba berubah di sekitarku. Aku jadi sering gugup kalau harus bersihkan kamar, utama mereka. Apalagi kalau baru saja ditinggal Pak Arga. Suatu pagi, tepat 3 hari setelah ulang tahunku yang ke-41, ulang tahun yang aku rayakan sendiri dengan sepotong bolu dan kopi sachet. Aku masuk ke kamar utama seperti biasa. Pak Arga baru saja berangkat, dan Bu Mira sedang di halaman belakang. Yoga. Kamar itu selalu rapi. Tapi pagi itu, ada yang ganjil. Ada bau lembut yang menusuk hidung. Bukan parfum Bu Mira ini. Lebih manis, lebih intim, seperti wangi tubuh yang belum sepenuhnya hilang. Aku diam sejenak, lalu kulanjutkan pekerjaanku mengganti spray. Dan saat aku mengangkat bantal sisi kiri ranjang, aku melihat sesuatu. Tapi maaf, aku tak bisa langsung cerita sekarang. Karena sebelum aku sempat menyentuh benda itu, langkah kaki Bu Mira terdengar mendekat. Langkahnya ringan, seperti selalu mengintai. Walau tak ada alasan, aku langsung berdiri. Tanganku dingin. Jantungku mulai memukul rusuk seperti ingin keluar. Bukan karena takut tapi karena ada firasat. Sesuatu tak biasa akan terjadi. Ayu, kamu dari tadi di kamar saya ya? Suara Bu Mira dari belakang membuat bulu kudukku berdiri. Aku hanya tersenyum kaku dan mengangguk. Hati-hati kalau beresin kamar. Jangan sampai ada yang salah tempat. Nada suaranya datar. Tapi, aku tahu matanya sedang membaca gerakku. Saat dia pergi lagi, aku beranikan diri menunduk dan mengintip ke bawah bantal sekali lagi. Benda itu masih ada di sana. Terselip, merah, tipis, dan sangat pribadi. Aku tidak menyentuhnya. Belum. Tapi, dalam hatiku, aku mulai bertanya, kenapa benda itu ada di sana? Dan, milik siapa sebenarnya? Ada sesuatu tentang pagi itu yang masih mengganggu pikiranku. Bahkan, saat aku duduk sendiri di dapur, menunggu air mendidih untuk menyeduh teh, benda merah itu masih terbayang jelas dalam ingatanku. CD renda tipis berwarna merah, marun sedikit, berenda di pinggirnya, dan sangat pribadi, terlalu mungil untuk ukuran Bu Mira, dan terlalu berbeda dari gaya pakaian dalamnya yang biasanya mahal dan klasik. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apa bisa itu milik Mbak Lala, adik ipar Bu Mira yang seminggu lalu sempat menginap, tapi dia tidur di kamar tamu? Atau
Apa mungkin itu milikku? Pikiran itu membuat pipiku memanas. Aku memang menjemur beberapa pakaian dalam minggu ini. Bahkan, satu hari sempat hujan mendadak. Angin kencang membuat beberapa jemuran jatuh. Tapi, aku yakin, aku sudah mengumpulkannya semua. Atau mungkin, aku lalai. Tapi kalau iya, kenapa CD itu bisa dibawa bantal Pak Arga? Dan saat pikiran-pikiran itu masih menari liar di kepala, malamnya kejadian aneh mulai muncul. Pukul 11 malam, rumah sudah sunyi. Aku tidur di kamar kecil di pojok dapur. Tapi malam itu, suara pelan membuatku membuka mata. Ceklek, suara pintu. Bukan pintuku, suara dari atas, kamar utama. Aku bangkit perlahan, membuka pintu sedikit. Dari celah kecil, aku melihat cahaya samar menyelinap dari celah tangga. Langkah kaki, 1, lalu 2. Berirama, pelan, seperti seseorang berjalan tanpa ingin didengar. Aku melangkah ke dapur, pura-pura ingin minum. Tapi kupasang telinga baik-baik, lalu terdengar suara. Jangan keras-keras, nanti Ayu dengar. Itu suara Pak Arga. Tubuhku menegang. Kemudian, suara perempuan. Tapi bukan suara Bu Mira. Siapa? Aku tahu aku tak seharusnya menguping. Tapi rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut. Lalu, suara gesekan kain. Desahan pelan. Bukan suara marah, bukan suara bertengkar. Suara yang membuat wajahku memanas. Aku segera kembali ke kamarku, tapi dada ini penuh tanda tanya. Dan saat aku duduk di ranjang, lampu mati. Mataku masih menatap langit-langit kamar. Apakah CD merah itu milik perempuan yang masuk diam-diam malam ini? Atau aku terlalu banyak berimajinasi? Tapi satu hal yang pasti, esok paginya, saat aku membersihkan kamar seperti biasa, benda itu masih di sana. Tak berpindah, seolah menunggu disentuh. Dan akhirnya, aku melangkah pelan. Kutatap sekali lagi. Tanganku gemetar saat menyentuh kain halus itu. Dan begitu jariku menyentuh renda di tepinya, bau samar parfum menguar, parfum yang tidak aku kenal. Bukan milikku. Bukan milik Bu Mira. Lalu, milik siapa? Aku seharusnya tidak menyentuhnya. Tapi rasa penasaran jauh lebih kuat dari rasa takut. Kain tipis itu seolah memanggilku, seolah menantangku untuk mencari tahu sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik dinding rumah besar ini. Ketika jari-jariku menyentuh renda halus CD merah itu, aku membaliknya perlahan. Ada label kecil, berwarna emas, tulisan Velvet Intima, size S. Entah kenapa, hatiku makin tak enak. Itu bukan milikku, ukuran kecil, jelas bukan juga milik Bu Mira yang bertubuh tinggi semampai. Aku hendak meletakkannya kembali, tapi saat aku berbalik, aku terkejut bukan main. Bu Mira berdiri di ambang pintu, tangan menyilang di dada. Tatapan seperti pisau, matanya menghujam ke tanganku. Dan benda merah yang kini tak sempat kusimpan kembali. Aku tersentak, CD itu terjatuh ke lantai, seperti rahasia yang terbongkar. Astaga Ayu, suaranya nyaris berbisik. Tapi nadanya dingin. Kamu ngapain megang CD itu di kamar saya? Aku gugup. Tubuhku kaku. Saya nemu waktu bersihin. Bu, saya cuma mau pastiin, ini bukan milik kamu. Dia tertawa pendek. Lalu mendekat 2 langkah. Atau kamu sengaja tinggalin itu di kamar ini biar ketahuan? Biar ada alasan saya tuduh kamu tidur sama suami saya. Deg. Kata-kata itu seperti cambuk. Aku membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Lidahku keluh. Karena di saat itu, aku menangkap sesuatu yang aneh. Wajah Bu Mira, dia tampak bukan hanya marah, tapi juga takut, pucat, dan tangannya sedikit gemetar. Bukan gemetar karena emosi, tapi seperti orang yang baru menemukan sesuatu yang mengganggu pikirannya sendiri. Bu, saya sumpah demi Allah, saya nggak pernah masuk kamar ini tanpa izin. Saya nemu itu tadi pagi, waktu ganti spray. Saya kira mungkin CD saya jatuh waktu angin besar kemarin. Dia mendengus. Lucu kamu, mau nyalahin angin sekarang. Lalu dia membungkuk, memungut CD merah itu dengan ujung jari, seperti memegang sesuatu yang najis. Dan saat itu, Bonnie, anjing putih peliharaan mereka,
tiba-tiba muncul di pintu. Bonnie menggonggong sekali, lalu duduk, menatap CD itu. Ekornya mengibas pelan. Bu Mira tampak terganggu, tapi tak berkata apa-apa. Dia pergi, meninggalkan aku di kamar yang kini terasa dingin seperti kulkas. Tapi sebelum dia benar-benar pergi, dia sempat berkata dengan suara rendah, "Mulai hari ini, kamu gak usah lagi bersihin kamar saya. Dan jangan pernah sentuh barang pribadi kami lagi. Mengerti?" Aku hanya bisa mengangguk. Dan saat aku kembali ke dapur, dengan kepala berat dan hati penuh luka, aku menatap wajahku di permukaan teko aluminium. Ada sesuatu dalam diriku yang mulai berubah. Bukan karena aku merasa bersalah, tapi karena aku tahu aku tidak bohong. Dan seseorang sedang menuduhku untuk menutupi sesuatu yang lain. Tapi apa, dan kenapa mata Bu Mira terlihat seolah sedang menyembunyikan sesuatu? Sejak Bu Mira melarangku membersihkan kamar mereka, ada bagian dari rutinitasku yang terasa hilang. Biasanya, aku membersihkan kamar utama setiap pagi, menyiram tanaman di balkon atas, dan menyapu karpet panjang yang membentang dari tangga sampai ruang kerja Pak Arga. Tapi sekarang, aku hanya mengerjakan dapur, ruang tamu, dan area jemuran. Selebihnya, aku dijaga, seperti tahanan rumah. Tapi hari itu, sesuatu terjadi, sesuatu yang membuatku kembali mempertanyakan segalanya. Pagi, menjelang siang, aku sedang menjemur pakaian dalam di belakang rumah. Matahari lumayan terik, dan angin bertiup cukup kencang. Aku menggantung bra dan CD milikku satu persatu, menjepit dengan penjepit plastik warna-warni, sambil memandangi jemuran. Aku sadar, satu CD milikku hilang, yang warna merah, CD yang mirip dengan yang aku temukan di bawah bantal Pak Arga. Darahku seolah berhenti mengalir. Aku coba berpikir jernih. Apa mungkin aku gak jemur hari ini? Tapi, bukankah kemarin aku cuci? Dan ingat aku gantungnya. Aku melangkah ke halaman, memeriksa sekitar jemuran. Dan saat itu, aku melihat sesuatu. Jejak kaki kecil basah di tanah-tanah lembab, mengarah ke sisi rumah. Jejak itu milik Bonnie. Anjing kecil itu muncul dari balik semak, menggonggong pelan padaku. Aku refleks memanggil, "Bonnie, sini." Dia mendekat, dan aku tertegun. Di mulutnya, tergigit sisa tali kecil merah seperti tali CD. Jantungku berdentam keras. "Bonnie, kamu yang bawa CD itu ke dalam?" Bonnie duduk. Ekornya bergoyang, seolah menjawab ya. Aku menahan napas. Di saat itu, satu memori muncul. 3 hari lalu, saat hujan dan angin besar, aku sempat lihat Bonnie keluar masuk dari taman belakang, basah kuyup, lalu naik ke atas. Aku tak terlalu peduli saat itu. Tapi sekarang, apa mungkin waktu itu CD-ku jatuh ke tanah dan si Bonnie membawanya masuk ke kamar majikan? Mungkin karena warnanya merah terang, mungkin dia mengira itu mainan, atau bahkan dia hanya membawanya karena bau tubuhku yang sudah akrab. Dan itu menjelaskan satu hal besar. CD itu bukan milik siapa-siapa, tapi milikku. Dan sekarang, aku dituduh macam-macam. Hanya karena seekor anjing yang terlalu setia. Malamnya, aku tak bisa tidur. Kepalaku penuh antara lega, sedih, dan marah. Leganya, karena mungkin semua ini cuma kesalahpahaman. Tapi sedihnya, karena aku tahu Bu Mira tak akan percaya. Dan marahnya, karena tuduhannya terlalu kejam. Terlalu rendah. Apa yang dia pikirkan tentang aku? Hanya karena aku pembantu? Dia pikir aku murahan, bahwa aku bisa begitu saja tidur dengan suaminya. Tapi yang lebih menggangguku, justru sikap Pak Arga. Dia diam. Sejak kejadian itu, dia tak berkata apapun, tak membela, tak menjelaskan, hanya memandangi aku dengan tatapan aneh yang tak bisa aku baca. Esok harinya, aku putuskan diam-diam menyelidiki sesuatu. Aku ingin memastikan benar-benar bahwa CD itu memang milikku. Aku kembali ke tempat jemuran. Kutelusuri jejak semalam, dan akhirnya aku menemukan sesuatu. Sisa kain merah terjepit di semak dekat jendela kamar utama, tersangkut ranting, separuh sobek. Tapi aku mengenali renda itu.
Aku hafal pola benangnya. Itu milikku, 100%. Dan saat aku berdiri mematung, memegang potongan kecil, itu di tangan, aku sadar, kalau aku bisa membuktikan ini, maka yang salah bukan aku, tapi mereka. Tapi, bagaimana? Dan sebelum aku sempat berpikir panjang, suara langkah pelan terdengar dari balik semak. Aku menoleh. Pak Arga, ia berdiri diam, menatapku. Lalu berkata, dengan suara pelan, "Ayu, kita harus bicara. Aku tahu yang sebenarnya. Tapi ada yang harus kamu dengar juga." Aku berdiri di antara semak dan tiupan angin pagi, masih memegang sobekan CD merah itu di tangan. Renda kecil yang jadi saksi bahwa semua tuduhan itu tak benar. Tapi kenapa hatiku justru semakin gelisah? Pak Arga berdiri di hadapanku, bajunya santai, hanya kaos oblong dan celana pendek. Tapi tatapannya serius, bahkan sedikit murung. Bukan seperti Pak Arga yang biasanya santun dan datar. "Kamu kedinginan?" tanyanya. Pelan. Aku hanya menggeleng, napasku tersendat. "CD itu memang bukan milik istri saya. Saya tahu itu dari awal." Dek. Tubuhku kaku. Aku menatapnya lekat-lekat, tapi saya juga nggak bisa bilang apa-apa. Karena kalau saya bela kamu, Mira pasti tambah curiga. Dan dia lagi cari pelampiasan buat semua yang salah di rumah ini. Aku belum mengerti. Tapi sesuatu dalam suaranya terasa sangat terluka. Pak Arga mendekat setengah langkah, lalu bicara, lebih pelan. "Kamu pikir rumah ini bahagia, Ayu? Yang kamu lihat tiap pagi itu cuma sisa-sisa pertunjukan. Aslinya, semuanya sudah mati dari lama." Aku masih diam, tangan masih memegang renda merah yang entah kenapa sekarang terasa berat. Mira bukan lagi istri seperti dulu. Kami sudah lama gak saling menyentuh. Bahkan untuk bicara saja, kami harus berpura-pura. Suasana tiba-tiba jadi sangat sepi. Hanya suara daun-daun kering yang tersapu angin. Dia pikir aku selingkuh. Padahal aku bahkan sudah berhenti berharap apapun dari hubungan ini. Lalu, mata Pak Arga menatapku. Dalam. Terlalu dalam. Dan satu-satunya yang membuat rumah ini masih terasa hidup. "Kumakamu, Doug." Kata-kata itu seperti gempa kecil dalam diriku. Aku menunduk. Tak tahu harus menjawab apa. Karena di saat yang sama, jantungku berdetak lebih kencang. Waktu aku lihat kamu dari jendela menjemur, menyapu halaman, memandikan Boni, aku tahu masih ada orang di rumah ini yang benar-benar peduli. Aku merasa seperti tenggelam. Ini bukan lagi tentang CD merah, bukan tentang tuduhan, tapi tentang sesuatu yang tak seharusnya tumbuh, Pak. "Jangan bilang hal-hal yang bikin saya bingung," kataku. Suara bergetar. "Maaf." Dia melangkah mundur. "Aku gak maksud ganggu kamu, tapi aku rasa kamu berhak tahu." Dan CD itu tentang semua. Lalu ia pergi, perlahan meninggalkanku dengan napas tak beraturan dan isi kepala yang berkecamuk. Malamnya, aku kembali ke kamar dengan kepala penuh suara. Suara tuduhan Bu Mira, suara tenang Pak Arga, dan suara hatiku sendiri yang entah mengapa tak membantah. Aku ingat, pernah suatu malam, saat aku sedang menurunkan jemuran, dan hujan gerimis turun pelan, Pak Arga keluar dan memayungi aku. Diam-diam, waktu itu aku kira itu cuma kebaikan. Tapi sekarang aku sadar, mungkin bukan hanya aku yang memperhatikan. Dan yang paling membuatku takut adalah aku tak merasa marah, bahkan saat tahu bahwa ia memerhatikanku. Selama ini, yang aku rasakan adalah campuran malu, bingung, dan sedikit hangat. Aku tahu ini salah. Aku tahu tempatku, tapi kenyataan tak selalu bisa ditertibkan oleh logika. Dan dalam diam, aku mulai sadar, CD merah itu hanya awal. Yang lebih adalah apa yang tersimpan di dalam hati masing-masing. Aku berdiri di depan meja rias, lampu kuning temaram kamar menyinari bayanganku yang separuh gelap. Cermin besar itu retak di ujung kanannya, seperti ada garis luka yang menganga, garis yang tak pernah ada sebelumnya. Dan aku tahu siapa yang membuatnya. Arga, suamiku. Beberapa malam lalu, kami bertengkar.
Lagi. Dan dia tak sengaja memukul bingkai cermin saat membanting laci. Tapi yang membuatku tercengang bukan pertengkarannya, bukan bentakan, bukan tangisan, tapi tatapan kosongnya. Tatapan seperti, ia sudah peduli lagi. Seolah aku hanya bayangan, suara-suara dari TV yang bisa dia bisukan kapanpun. Dan malam itu, saat aku mengunci kamar mandi dan menangis sendirian, satu kalimat terlintas di kepalaku, dia mencintai orang lain. Aku tidak punya bukti, tapi perasaan istri tidak pernah salah. Pagi tadi, saat aku membereskan meja rias yang sudah lama tak aku sentuh, aku membuka laci kecil. Isinya acak-acakan, tapi di antara tumpukan kertas lama dan lipstik patah, aku menemukan satu kertas surat yang terlipat dua. Tulisannya rapi, lembut, tapi bukan tulisanku. Terima kasih Pak, sudah bantu jemur CD saya. Maaf ya kalau aneh, kadang angin suka bikin malu. Aku diam. Tubuhku seperti ditampar kenyataan. Tulisan itu ditandatangani dengan inisial kecil di ujung, AA untuk Ayu, pembantuku. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan mereka lebih saksama. Bukan hanya bagaimana Arga memperlakukan Ayu, tapi juga bagaimana Ayu diam, terlalu hati-hati, terlalu bersalah atau terlalu berusaha tampak tidak bersalah. Aku bukan wanita bodoh. Aku tahu aroma tubuh suami sendiri. Aku tahu gelagatnya kalau dia merasa bersalah atau sedang menikmati perhatian dari wanita lain. Dan Ayu terlalu banyak mengisi kekosongan yang seharusnya aku isi. Menyiapkan teh sore dengan lemon, menyetrika kemeja putih Arga dengan aroma yang pas. Bahkan kadang tertawa pelan saat Arga bercanda di meja makan. Bukan hal besar, tapi cukup untuk menampar harga diriku. Dan yang membuatku makin curiga adalah cermin yang retak itu. Malam itu, saat aku menatap wajahku yang tercermin separuh patah, aku sadar, bukan Ayu yang pertama memecah rumah tangga ini. Bukan juga Arga, tapi aku. Aku yang terlalu sibuk mengejar hal-hal di luar rumah, career, pencitraan, kontrol, aku lupa menjadi istri. Dan ketika retakan itu tumbuh, Ayu datang. Dengan ketulusannya, dengan kesunyiannya. Dan Arga lelaki yang sepi melihat itu, seperti oase. Tapi tetap saja, aku tidak bisa membiarkan ini. Aku tidak akan kehilangan suamiku, karena seorang pembantu, tidak peduli seberapa anggun ia menyembunyikan perasaannya. Malam itu, aku berdiri di luar kamar Ayu, ku dengar langkah pelan di dalam. Mungkin ia sedang menulis di buku kecilnya, atau hanya diam di tempat tidur, seperti biasa. Dan dalam hati, aku bersumpah, besok aku akan pastikan siapa yang sebenarnya bermain api. Aku akan buat Ayu bicara, entah dengan kata-kata atau dengan kenyataan. Pagi itu sunyi, tidak seperti biasanya. Aku bangun lebih awal, menyapu teras, lalu merapikan rak sepatu dengan pelan menunda-nunda waktu ke dapur. Entah kenapa, aku merasa dipanggil ke ruang tamu hari ini bukan untuk pekerjaan biasa. Dan dugaanku benar. Bu Mira duduk di sana, sudah rapi, mengenakan blus hijau toska dan wajah yang tak bisa aku baca. Tatapannya tenang, tapi menusuk Ayu, katanya sambil menyesap kopi. Hari ini, kamu yang buatin teh untuk Pak Arga? Ya, seperti biasa. Aku diam sebentar, lalu mengangguk pelan. Baik Bu, tapi cara ia menatapku membuat kulitku terasa dingin. Di dapur, tangan ini gemetar saat menuang air panas ke dalam teko. Wangi melati dari kantong teh. Nekke Haideng, biasanya aroma ini menenangkan. Sekarang justru membuat perutku mual. Aku tahu, ini bukan sekadar teh. Ini ujian, atau jebakan. Atau mungkin, keduanya. Saat aku membawa nampan ke ruang kerja Pak Arga, aku bisa merasakan Bu Mira berjalan pelan. Di belakangku, Eya Eket masuk, duduk, diam, tangannya menyilangkan tangan, seperti penonton menunggu adegan puncak drama. Pak Arga menoleh ke arahku. Ia tampak kaget melihat istrinya ikut masuk. Tapi tak berkata apa-apa. Tehnya, ucapku pelan, sambil meletakkan cangkir di meja kerja. Aku hendak mundur, tapi Bu Mira bersuara.
kamu sering buatin teh ini kan Ayu? Iya, Bu. Bahkan waktu saya lagi keluar kota, diam jawab. Iya, Bu, sesuai instruksi. Saya cuma apa? Suaranya mulai naik. Cuma melayani suami saya? Atau lebih dari itu? Ruang kerja itu terasa menyempit. Mataku mulai panas, tapi aku tahan. Pak Arga mencoba menengahi. Mira, cukup, jangan begini caranya. Cara apa? Bentaknya. Cara jujur, ini rumah saya. Arga, dan saya punya hak tahu apa yang terjadi di belakang saya. Aku mulai menunduk. Tapi kalimat itu keluar begitu saja. Saya nggak pernah ganggu rumah tangga ibu. Lalu kenapa ada sidik kamu di bawah bantal suami saya? Kenapa kamu sembunyikan? Kenapa kamu diam, Ayu? Akhirnya, aku pecah. Karena saya takut, Bu, suaraku bergetar. Karena saya tahu posisi saya. Saya cuma pembantu, tapi saya juga perempuan. Saya juga manusia, jadi kamu akui. Saya akui, CD itu milik saya. Tapi saya tidak pernah taruh di sana. Saya juga nggak tahu bagaimana bisa sampai ke kamar. Lalu aku ambil napas panjang. Tapi saya temukan sobekannya di taman, tersangkut semak. Mungkin anjing ibu yang bawa masuk. Saya baru sadar belakangan, ruangan sunyi. Pak Arga menunduk. Bu Mira terdiam. Wajahnya mulai retak. Tapi bukan karena marah, karena ragu. Karena takut ternyata semua ini cuma kesalahpahaman. Aku teruskan, lebih lirih. Saya nggak pernah berharap lebih, Bu. Saya tahu batas. Tapi Ibu sudah telanjur menghakimi saya. Seolah saya ini pengganggu, perusak rumah tangga. Air mataku jatuh. Tanpa bisa kutahan lagi. Yang saya ganggu cuma ketenangan saya sendiri, Bu. Karena saya mulai merasa betah. Dan itu salah. Saya tahu, tak ada yang bicara selama beberapa menit. Pak Arga hanya memijat pelipis. Bu Mira menggigit bibirnya, seperti menahan air mata sendiri. Lalu, perlahan, ia berdiri. Menatapku leket-leket. Tapi kali ini, tatapannya tidak sekeras tadi. Simpan tehnya, Ayu. Saya nggak sanggup minum hari ini. Ia lalu keluar dari ruangan. Langkahnya pelan, berat. Seperti seseorang yang baru sadar bahwa lukanya bukan dibuat orang lain, tapi sudah ada di dalam dirinya sendiri. Aku hanya bisa berdiri di sana. Tangan masih menggenggam cangkir yang belum disentuh. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa lebih ringan. Bukan karena semua sudah selesai, tapi karena kebenaran akhirnya punya suara. Aku membuka laci kecil di sisi tempat tidur. Laci ini jarang kusentuh. Mungkin karena aku tahu terlalu banyak hal yang kusimpan di sana. Hal-hal yang seharusnya kulupakan, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Jari-jariku menyusuri tumpukan kertas-kertas, kwitansi lama, kartu ucapan ulang tahun, dan satu amplop lusuh yang tak pernah kubuka kembali sejak malam itu. Sebuah surat, tulisan tanganku sendiri, tertulis di bagian depan. Untuk Arga, kalau kau masih ingin mendengarku. Aku menelan ludah, lalu duduk di tepi ranjang. Perlahan, aku buka amplop itu. Tulisan itu terasa jauh, seperti suara dari perempuan yang dulu masih punya harapan. Arga, aku menulis ini bukan karena aku ingin menyalahkanmu, tapi karena aku takut suatu hari aku berhenti peduli sepenuhnya. Dan kamu bahkan tidak sadar kapan itu terjadi. Kita dulu saling memilih. Ingat, tapi semakin hari, aku merasa kamu mulai hidup sendiri. Seperti aku hanya bagian dari rumah tangga, bukan lagi pasanganmu. Aku tahu aku keras, kadang terlalu ingin segalanya sempurna. Tapi itu karena aku takut. Takut kehilangan, takut kamu bosan, takut kamu berpaling. Dan kalau suatu hari nanti, kamu benar-benar berpaling, tolong jujur. Jangan diam. Karena diam lebih menyakitkan daripada pengkhianatan. Air mataku mengalir perlahan. Surat ini kutulis 5 tahun lalu, saat aku merasa Arga sudah jauh. Tapi aku tak pernah memberikannya. Karena pada akhirnya, aku sendiri tak yakin apakah aku ingin memperbaiki atau hanya ingin menguasai.
Dan sekarang, di hadapanku, Ayu menjadi korban dari ketakutan yang dulu tidak pernah kuselesaikan. Malam itu aku duduk di teras belakang sendirian. Rumah sunyi. Arga ada di kamar tamu. Ayu di kamarnya. Dan aku hanya bersama satu ekor anjing tua yang tidur meringkuk di bawah kursi. Bonnie. Anjing kami yang paling setia. Yang entah mengapa selalu tahu kapan suasana rumah berubah. Aku membelai kepalanya, lalu mengingat sesuatu. CD merah itu. Beberapa hari sebelum insiden, aku memang melihat CD perempuan tergeletak di dekat rak jemuran belakang, warnanya mencolok. Tapi karena aku mengira itu milikku, aku abaikan. Dan sekarang aku sadar, mungkin memang benar. Bukan Ayu yang menyelipkannya di kamar Arga. Tapi Bonnie, seekor anjing, telah menyebabkan badai yang seharusnya tidak perlu terjadi. Tapi tentu bukan salahnya, karena badai ini sudah lama tumbuh di dalam diriku. Aku yang memupuknya, dengan diam, dengan ego, dengan ketakutan. Esok pagi, aku berdiri di dapur lebih dulu daripada Ayu Sotea masuk. Ia sempat terkejut. "Bu, Ayu, duduklah." Ia ragu, tapi menuruti. Aku menatap matanya, yang tampak kelelahan, tapi tetap jernih. "Maaf," suaraku pelan. "Aku sudah salah menilai kamu. Aku biarkan ketakutanku jadi senjata yang melukai kamu. Padahal kamu hanya ingin bekerja dan bertahan." Ia menggeleng matanya mulai berkokek-kokaka. "Saya juga minta maaf, Bu, kalau selama ini terlalu banyak diam." Lalu kami duduk. Hening sejenak. Hanya suara sendok menyentuh gelas. Dan dalam hati, aku tahu, aku tak bisa memperbaiki semuanya seketika. Tapi setidaknya, hari itu, aku memulai sesuatu yang baru. Memahami, beberapa hari sudah berlalu, sejak kejadian itu. Suasana rumah kembali tenang. Mungkin tidak sepenuhnya pulih, tapi cukup. Untuck, bernapas tanpa waspada. Bu Mira mulai lebih sering bicara padaku. Ia bahkan sempat mengajakku duduk bareng di teras dan membahas tanaman hias. Satu hal yang dulu rasanya tidak mungkin. "Pak Arga?" Tatap tenang, seperti biasa. Tapi aku tahu, dalam diamnya, ia menyimpan sesuatu yang tidak bisa ia ucapkan. Dan mungkin tak akan pernah. Hari itu, aku menjemur cucian lebih pagi, langit mendung, angin sedikit kencang. Saat aku merentangkan kain ke tali jemuran, mataku terpaku pada satu benda kecil yang nyangkut di ujung. CD, renda merah, yang dulu sempat hilang, yang dulu membuat segalanya kacau. Dan entah kenapa, saat aku melihatnya lagi, aku malah tertawa pelan. "Kamu ini ya, kecil, tapi bikin geger satu rumah." Lalu aku terdiam, memandang CD itu lama. Tanganku gemetar sedikit saat menyentuhnya. Karena aku sadar, benda ini bukan milikku. Aku tahu persis semua pakaian dalamku. Usia sepertiku, koleksi sudah bukan lagi soal gaya, tapi kenyamanan. Dan yang satu ini terlalu muda, terlalu berani, terlalu asing. Kupandangi jahitannya. Renda tipis di bagian pinggir, label ukuran S, bukan lebar seperti milikku. Lalu, milik siapa ini? Bisikku pada diri sendiri. Mataku perlahan mengarah ke lantai bawah, ke arah kamar tamu, yang selama 2 minggu terakhir ini sempat dihuni keponakan Bu Mira, Citra, yang datang dari Bandung. Citra, gadis usia 22. Wajah manis, tubuh mungil, sering selfie diam-diam di taman belakang. Aku pernah memergokinya sedang mengobrol genit lewat video call di malam hari dengan suara berat pria dewasa dari seberang layar. Dan kini, segalanya mulai menyatu seperti potongan puzzle. Citralah yang punya CD itu. CD itu mungkin jatuh saat ia menjemur diam-diam. Mungkin ia malu ketahuan karena terlalu menggoda. Dan ketika Bonnie si anjing main-main dengan CD itu, ia membawanya ke kamar Pak Arga, bukan karena tahu, tapi karena itu bau manusia yang sering ia lihat mondar-mondir di halaman. Dan yang lebih mengagetkan lagi,
Beberapa hari lalu, aku melihat Citra bicara serius dengan Bu Mira di taman. Bisikan keras, nada tinggi, lalu koper. Lalu Citra pergi. Dan setelah itu, tak ada yang bicara tentangnya lagi. Seolah ia tak pernah tinggal di sini. Aku tak berani bertanya. Tapi aku tahu, Bu Mira akhirnya tahu segalanya. Hari ini, aku menggantung CD Renda Merah itu untuk terakhir kalinya. Bukan untuk dipakai, tapi untuk melepaskan semuanya. Semua asumsi, semua rasa bersalah, semua luka yang bukan milikku, tapi pernah ditimpakan padaku. Sore itu, Bu Mira datang ke dapur. Ia membawa secari kertas dan meletakkannya di meja. Ini untukmu, aku membacanya. Surat pengunduran diri dari pekerjaanku, tapi bukan karena diusir. Kamu sudah terlalu lama ada di sini. Dan aku rasa, kamu pantas punya hidupmu sendiri. Aku tak bisa bicara. Tapi dalam hati, aku tahu. Aku sudah selesai di rumah ini. Bukan karena aku kalah, tapi karena akhirnya aku bebas dari prasangka, dari rasa bersalah, dari bayang-bayang yang bukan milikku. Beberapa minggu kemudian, aku sudah bekerja di tempat baru. Sebuah rumah kecil, sederhana, majikan pasangan muda, ramah, belum banyak kenangan. Dan suatu pagi, saat aku menjemur baju, angin meniup CD kecil warna hitam jatuh ke rumah. Aku menatapnya, lalu tersenyum. Kamu tenang aja, aku udah belajar. Jangan pernah anggap sesuatu kecil itu sepele.